you're new to the channel, click that red subscribe button and the bell. Like, comment, and share on this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rosi di channel Kebaya Rosi. Kali ini saya akan memperlihatkan contoh-contoh model kebaya yang cocok untuk orang gemuk. Ini model pertama dengan warna peach dan model kain dari samping yang depannya diwiron. Ini karena kalau kita badannya besar, si wironnya dibukanya bisa di lutut atau di atas lutut, asal jangan di daerah perut, karena nanti si wironnya akan ngebuka dan kelihatan menggelembung di dekat perut. Ini udah bagus. Jadi si wironnya dibukanya di sekitar lutut belahannya. Jadi ini cocok, tidak menambah volume si bagian bawah kita. Dan ini modelnya pas di pinggul fit to body. Modelnya tidak aneh-aneh, tidak ada yang berkerut-kerut di daerah dada. Ini modelnya bagus, rapi. Dan untuk daerah leher juga dia potongannya rendah. Ini modelnya V, tapi potongannya rendah dan lebar, agak lebar ke pinggir ya, ke bahu. Jadi si leher terlihat jenjang. Dan untuk model tangan, dia menutupi daerah tangan atas. Karena ini pada orang yang gemuk atau besar, biasanya pada lengan atas ini akan volumenya lebih besar. Otomatis dengan menggunakan yang tertutup seperti ini, dia akan menutup bagian lengan atasnya, dan diberi pada tengah-tengahnya diberi tile polos biar kelihatan lebih bagus. Ini model ukurannya 3/4 tangannya. Ini udah bagus. Untuk yang kedua, ini menggunakan model sama, ini lehernya lebar kayak V tapi lebar ke pinggir, dan bagian atas ininya sama ditutupi oleh bunga. Ini menutup bagian depannya. Ini sebenarnya modelnya kayak kutu baru ya kalau di ini, tapi tidak terlalu lebar si kutu barunya. Ini dia menggunakan bustier otomatis. Si badan kita akan lebih ke press. Kalau kita memang nyaman pakai bustier, lebih bagus pakai bustier sih, biar badan kita lebih ke press ya. Jadi lebih rapih kalau pakai kebaya. Pakai bustier ini akan kebaya kita akan terlihat lebih rapi. Ini model tangannya panjang. Nah, pada bagian tengah ini dia menggunakan tile polos. Ini boleh-boleh aja seperti ini, asal bagian tangan atasnya jangan kosong. Kalau kosong dia akan kelihatan lebih kalau di foto di depan tuh kelihatan lebih besar banget gitu. Untuk model bahannya, untuk model kainnya, dia menggunakan yang kuncup seperti ini. Ini sebenarnya udah bagus. Jadi tidak kalau dia modelnya lurus, si kainnya otomatis akan kelihatan lebih gede gitu. Si bawah tuh lebih gede, udah mah kitanya gede, tambah modelnya seperti itu, jadi kelihatan kotak gitu si badannya. Ini udah cocok. Cuman bagusnya sih ini agak full ya di daerah sini, jadi tidak terlalu kelihatan besar, tapi ini udah oke modelnya. Nah, ini yang model hijau ini dari segi leher udah bagus nih. Ini udah bagus. Dianya kalau dalam bahasa Sunda udah lahak ya, ininya udah bagus tuh, potongannya udah rendah. Penggunaan ini
bunga-bunga yang ditempel di tangan seperti ini menutupi tangan kita yang besar. Jadi kalau tampil atau dipoto itu tidak terlalu terlihat besar. Ini dia menggunakan modelnya seperti duyung, tapi tidak terlalu pas di pinggul, karena ini model ini dianya pinggulnya besar dan dia menggunakan bunga-bunga yang 3D bahannya. Otomatis kan timbul kalau kita badannya besar menggunakan motif bahannya yang motif bunganya 3D, itu volume kita akan bertambah dan kalau di foto akan kelihatan besar banget. Tapi dia memilih modelnya cocok, jadi dia daerah pinggulnya pas, daerah pinggul pas. Karena dia ingin menggunakan ekor yang 3D, dia menyamarkan dengan warna hitam. Otomatis kalau dilihat dia akan lebih langsing di bagian pinggul atau di sini, tidak terlalu besar. Ini sebenarnya ekor nih, yang hitam ini tuh ekor. Jadi dia kalau mau pakai ini, dia milihnya warna gelap, jadi terlihat oke banget ini. Duyungnya juga tidak terlalu, di pinggulnya tidak terlalu ngepas banget ya. Ini modelnya udah bagus ini. Nah, ini juga udah bagus dari segi model. Leher Sabrina dan potongan rendah ya. Ininya. Potongannya udah bagus ini. Dia juga ini bagus nih, ditutup si lengan atasnya biar tidak terlalu kelihatan besar. Disambung sama tilep polos, tempel lagi ujungnya, dia jadi tangannya panjang ya. Ini juga karena kalau orang besar itu biasanya masalahnya di perut sama di pinggul, dia memilih kainnya, potongan kainnya tidak ngepas di perut, maksudnya tidak ada gelombang-gelombang di perut ya, di kerut-kerut atau di apa itu akan menambah volume di bagian perut lebih besar. Dia hampir kayak clock, tapi bukan clock ya, setengah semi clock, tapi tidak aneh-aneh di daerah perutnya. Dan dia memilih model yang kebayanya yang pendek seperti ini, jadi lebih terlihat seperti gaun, tapi tidak masalah daerah perutnya karena tidak ada kerut-kerut seperti itu. Ini kalau si roknya dijatuhkan ke bawah, ini masih oke kelihatannya kalau buat yang ukurannya besar badannya. Nah, kalau yang ini nih pengantin buat orang yang besar. Dari segi pemilihan warna cocok sama kulitnya, terlihat lebih putih, lebih cerah ke daerah wajahnya. Dan untuk pemilihan model baju, sebenarnya model gini bisa aja, asal kalau yang berjilbab itu tidak terlalu ribet di daerah kerudung. Ini model kerudungnya udah bagus sehingga tidak berkesan kelihatan jadi si lehernya terlalu pendek, nggak terlalu. Ini kalau berdiri ini bagus, ini udah cocok dari segi model, udah cocok dari segi tangan, udah cocok karena ini memang buat yang berjilbab ya, buat kebaya, ini kebaya pengantin yang berjilbab. Untuk penggunaan veilnya juga, ini nih veil tuh kerudung luar ya, ini tidak ribet dan nempel, jadi tidak menggunakan yang menggelembung. Otomatis dia akan jatuh ke badan, jadi tidak menambah volume badan. Nah, buat yang ini dari segi model udah bagus ini, lehernya V dan potongannya rendah. Pada tangannya pun udah cocok, ini ketutup yang bagian besarnya. Tangan atas tuh kan biasanya tangan atasnya besar ya, udah ketutup karena dia pengen modelnya panjang, disambung seperti ini, cocok. Dari segi model udah cocok, penggunaan bahan udah cocok, cuman ini dikit aja, ini nggak apa-apa sih, nggak masalah.
udah bagus banget ini. Modelnya seperti ini kan karena untuk pengantin. Untuk daerah dadanya pun ini bagus nih, di daerah sini udah oke banget, disimpan bunganya, diaturnya, terus dikasih manik-maniknya, ini udah bagus banget ini. Karena ini buat pengantin. Memang kalau biasanya kalau pengantin fokusnya, nggak pengantin aja sih ya, semua kebaya fokusnya di daerah dada seperti ini dan depan sini. Kalau buat pengantin di sininya harus lebih rame sama di kesininya. Ini udah rame, udah bagus. Jadi udah cocok banget buat pengantin. Dan pemilihan warnanya pun karena badannya besar, lebih baik gitu. Lebih baik milih warnanya yang gelap. Ini udah oke. Tapi kalau kita mau yang agak cerah juga, kita harus lihat-lihat juga dengan warna kulit kita cocoknya apa, seperti itu. Nah, untuk model ini bisa model ini, karena kalau yang gemuk itu sebenarnya bisa aja ya, kita mau milih apapun, asal kita harus sadar kelemahan kita tuh di bagian mana, bagian perut, bagian tangan atas atau apa. Tapi kalau yang gemuk itu kan biasanya memang problemnya di tangan atas, itu kelihatan gede banget, sama di perut dan di pinggul. Tapi ini model gini seperti bisa juga nih, model contoh kebaya seperti ini. Dan untuk kainnya dia juga menggunakan wiron seperti ini, dan dibukanya di bawah perut. Otomatis si perutnya masih tetap kelihatan biasa gitu. Kalau kita si wironnya dibuka di atas sedikit di sini, itu akan kelihatan lebih menggelembung di perut. Ini karena dibukanya di bawah, si wironnya di bawah perut, jadi masih oke. Ini ukuran big size seperti ini dengan model kain seperti ini bisa aja, oke aja. Dari segi kebayanya pun dia udah oke, itu body udah bagus. Nah, ini model kebaya buat akad untuk orang yang gemuk. Dia memilih modelnya kutu baru. Tapi ini dia milihnya bagus banget karena dia berani dengan ukuran dengan potongan leher yang rendah. Jadi dia nggak terlihat pendek si lehernya. Kalau dengan model gini lebih agak jenjang, agak terlihat jenjang. Ini polos ke sini. Ini jadi biar kelihatan lebih nampak lah si lehernya itu. Pada bagian lengan atas dia tutupin dengan bunga-bunga, biar si lengannya nggak kelihatan terlalu besar. Ini model biasa sih, itu baru biasa. Tapi ini bagus kalau dipakai buat orang yang berukuran besar. Nah, model ini juga modelnya kutu baru, tapi yang bawahnya nutup. Lehernya udah bagus, dia memilih leher yang potongannya rendah biar tidak terlalu numpuk si bajunya, biar lehernya terlihat lebih jenjang. Dan dia dia milihnya si bagian lengannya yang full. Nggak apa-apa sih milih gini juga, bagus aja. Apalagi dia milihnya yang fit to body, jadi lumayan merampingkan lah ya. Tidak terlalu, kalau yang longgar-longgar gitu kan malah tambah kelihatan lebih besar daerah sininya. Dia ini udah bagus modelnya, model kebayanya udah bagus, kutu baru yang bawahnya nutup. Dan buat kainnya dia bagus, agak kuncup seperti itu, model samping seperti itu. Tapi ini sepertinya tidak diwiron, jadi memang terlihat bagus ya, dibikin rok kayaknya. Buat model sarung, nah ini udah bagus banget, simple, jadi nggak ribet. Karena kan kalau yang orang gemuk tuh males ya kalau yang ribet-ribet. Apalagi kita buat acara itu pengennya yang simple, yang nyaman. Nah ini udah cocok sih sebenarnya. Nah ini juga modelnya udah cocok, udah bagus nih. Ini
V, tapi dia ngambilnya daerah ininya rendah. Jadi udah bagus dari masalah leher sama ini udah oke, nggak ada masalah. Dia menggunakan bustier biar kelihatan lebih ramping dan lebih rapih kebayanya. Nah, buat kainnya dia menggunakan bahannya samping, kainnya samping dengan model sarung seperti ini ya. Belahannya nggak ada wiron, nggak ada apa, model ini, dan kuncup, bawahnya kuncup. Ini udah oke, padu padan dari kain, dari bahan kebaya ini, dari kebayanya sama kainnya udah cocok banget, udah matching. Nah, ini model kutu baru buat pengantin. Udah oke, dari leher malah kelihatan jenjang kan nih, karena dia ngambilnya yang rendah potongan lehernya. Udah cocok, dia ngambil ininya udah cocok, udah bagus. Dia menggunakan kainnya juga di wiron, tapi tidak dibuka, mungkin di bawah dibukanya. Pokoknya kalau buat yang badannya gede, jangan ada aneh-aneh di daerah pinggang sampai ke pinggul. Seperti ini kan udah cocok, udah bagus, nggak ada aneh-aneh, lurus tapi fit to body. Jadi ngepres itu badannya, ini bagus, udah oke, bagus banget ini. Ini cocok buat pengantin, ini nggak neko-neko, dan pemilihan hiasannya pun cocok. Ini udah benar gitu, di daerah sini udah rame, karena memang harus di bagian depan tuh memang harus lebih rame, lebih wah, karena kita kan jadi pusat perhatian. Kalau pengantinnya boleh pakai bros seperti ini, boleh, lebih bagus, malah kelihatan lebih wah. Nah, buat yang model ini kerahnya Chang'i. Jangan takut buat yang gemuk mau model Chang'i ataupun Sabrina, sebenarnya bisa aja, tapi disamarkan dengan tile polos seperti ini. Jadi si bahunya tetap kelihatan. Jadi walaupun kita pakai model Chang'i, tidak akan terlihat leher kita nggak kelelep gitu, enggak, karena kita malah tersamarkan dengan tile polos yang seperti ini, model seperti ini. Jadi ini seperti Pi, cuma lehernya sih ini tuh Chang'i atau Shanghai ya. Kalau ini seperti ini, kita kasih aja samar seperti ini nih. Ini pakai tile polos dengan di model V seperti ini. Ini bisa buat yang berjilbab pun jangan takut, model seperti ini bisa. Nanti di sininya yang tile polosnya itu dikasih warna kulit. Kalau mau warna kulit, kalau nggak pun warna senada bisa, tapi si pinggirannya pasti atau si renda-rendanya tuh atau pinggirannya tetap dibikin model seperti ini. Otomatis kalau dipoto modelnya terlihatnya seperti model V seperti ini. Walaupun kita berjilbab masih bisa dengan model-model seperti yang bukan buat berjilbab. Misalkan mau daerah lehernya lebih terbuka, bisa aja nanti kita samarkan pakai kain lagi biar bisa dipakai sama orang yang berjilbab. Ini dia menggunakan bustier, dan buat rok ini roknya sih yang di pinggulnya pas dan di daerah pinggul ke bawah agak gede. Nah, ini bagus juga model seperti ini buat orang yang besar atau gemuk, jadi tidak sebenarnya boleh-boleh aja mau model rok kayak gimana, asal kita sadar aja bagian mana kelemahan kita. Nah, itu jangan terlalu ditonjolkan, malah kita harus bisa menyamarkan bagian kekurangan kita. Seperti ini dia tangan atasnya gede, tapi dia ditutup pakai pinggiran atau bunga-bunganya dari kebayanya. Otomatis dia nggak akan kelihatan besar banget, ini ketutup. Model seperti ini oke, cocok pakai bustier. Kalau kebanyakan kan kalau yang gemuk
jarang mau ya pakai bustier karena memang biasanya pengap ya kalau buat acara yang seharian. Tapi kalau kita pede dan kita biasa pakai itu, lebih baik pakai bustier karena akan mengepres badan kita dan tubuh kita akan kelihatan lebih kecil daripada kalau kita tidak pakai bustier. Tapi kalau tidak biasa menggunakan bustier, lebih baik jangan, udah aja pakai biasa aja ditempel ke sini. Cuman kita harus pandai-pandai memilih modelnya yang cocok buat kita, buat yang ukuran badannya gemuk. Sekian model-model kebaya yang cocok untuk orang gemuk. Jumpa lagi dengan saya di waktu yang lain.